Oke teman-teman, sore. Oke, pada sore hari ini kita akan ngomongin tentang jujur dan berintegritas. Kita tahu ya, nek sekarang itu kalau jujur sama integritas tuh susah ya kalau kita teman di sekitaran kita itu. Dari mungkin teman kadang kita nemu teman yang paling nggak jujur gitu sama kita. Bahkan ketika kalau misal kita mau kayak beli di online gitu, kadang penjualnya ngomong nih kalau misal barang ini tuh awet, barang ini bagus lah, tapi ternyata kalau setelah kita pakai mungkin nggak ada sebulan, mungkin seminggu 2 minggu itu udah mulai rusak gitu. Ini kan sebenarnya kan penjual tersebut tuh sebenarnya nggak jujur, nggak berintegritas. Bahkan mungkin kita juga tahu kalau ini ya mungkin pejabat-pejabat ini kan kemarin sudah masa kampanye kemarin. Kadang kalau masa kampanye itu kan pejabat-pejabat pada ngasih kayak janji-janji. Kalau misal kita mau membangun daerah ini, tapi nyatanya ya enggak semuanya sih. Pasti ada yang beneran diaplikasikan, tapi kan mungkin ada beberapa yang tidak terjadi. Nah, ini kan sebenarnya kan ini nggak jujur ya, nggak berintegritas. Nah mungkin coba slide-nya. Nah ini tapi nggak kuat ya. Jadi ini adalah kayak chart atau grafik ya, grafik tentang survei seberapa jujur sih penduduk di beberapa negara. Jadi ini ada 40 negara. Survei ini dilakukan di Amerika gitu untuk mengukur kalau misal dompet jatuh di jalan, itu tuh bakal di-report tuh, dilaporkan ke petugas itu berapa persen gitu. Ini kalau misal dilihat sini yang kelihatan sini. Jadi Indonesia tuh daerah sini. Ya pokoknya daerah bawah lah. Kalau paling atasnya tuh ada Switzerland dan yang ini kawan. Jadi itu yang untuk yang kuning itu ditaruh dompet yang nggak ada uangnya. Kalau yang merah itu ada uangnya. Jadi kalau dilihat itu yang merah lebih umumnya ya lebih tinggi untuk dilaporkan daripada yang kuning. Ini ya nggak tahu juga sih. Mungkin kalau ada uangnya tuh kadang kita ngelaporin itu berharap dikasih tip gitu. Soalnya misal kalau kita nemuin dompet ya ada uang 1 juta, pasti kan kalau kita ngembaliin ke orangnya kita berharapnya ada dikasih uang ya sebenarnya 50.000 apa 100.000. Padahal ini kan sebenarnya kalau kita jujur, kita berintegritas, pasti kita harusnya mengembalikan dompet tersebut. Soalnya kita tahu ya kalau itu dompet kan bukan milik kita. Mungkin terus kalau yang kemarin bukan terus di Jumat Agung kemarin Om Yun cerita tentang domba yang kambing hitam. Jadi kalau misalnya orang itu berbuat kesalahan, itu umumnya kita menyalahkannya kepada orang lain. Di sini Om Yun itu kemarin berbicara tentang Adam dan Hawa. Jadi kita tahu ya ceritanya Adam dan Hawa. Kalau Adam itu terhasut oleh perkataan istrinya kalau buah ini tuh boleh dimakan, padahal seharusnya tidak. Nah, di akhir ceritanya Adam ini menyalahkan si Hawa karena perempuan ini tuh yang menyarankan mungkin ya, menyarankan kalau buah ini tuh boleh dimakan. Nah, lalu Hawa itu menyalahkan ular kalau ular ini yang memberitahu kalau buah ini tuh boleh dimakan. Jadi kan ini kan sebenarnya kalau misalnya Adam dan Hawa ini mengakui kesalahannya, kalau misalnya dia jujur kalau ya aku memang makan buahnya, mungkin ceritanya agak berbeda. Nah, tapi ini kan
kita tahu bahwa sejak dari dulu, sejak dari awal pun manusia itu selalu kalau berbuat salah itu sering untuk mengkambing hitamkan atau menyalahkan orang lain. Nah, kenapa sih? Kenapa manusia itu susah jujur dan berintegritas? Kalau aku baca-baca, aku menemukan ada beberapa poin yang penting. Jadi itu manusia itu susah jujur karena pertama itu takut menerima efek hukuman. Ini sesuai sama yang di Adam dan Hawa itu. Jadi kan Adam dan Hawa itu kan bukan berbohong sih, nggak jujur karena Adam dan Hawa takut nih nanti Tuhan ini akan menghukum, akan diapain gitu. Makanya dia kalau diceritanya kan Adam dan Hawa setelah makan kan dia jadi tahu kalau misalnya dia jadi telanjang ya, kayak tahu kalau dia ini telanjang, makanya dia sembunyi di semak-semak. Lalu Tuhan ini ngomong, di mana kau Adam dan Hawa. Nah ini kan waktu itu habis itu kan Adam dan Hawa ngomong kalau kami telanjang makanya kami sembunyi. Nah setelah itu apakah kamu memakannya? Tuhan ngomong, apakah kamu makan buah yang aku larang itu? Dan Hawa ngomong tidak jujur kalau dia telah makan gitu, tapi malah saling menyalahkan. Nah, ini kan seperti salah satu faktor ya kenapa manusia itu susah jujur, yaitu karena takut menerima efek hukuman. Lalu ada faktor lainnya yaitu kepentingan pribadi. Kalau misalnya kita ingat kisahnya tentang Yudas Iskariot yang menjual Yesus, ini kan si Yudas kan menjual karena menjual Yesus karena dapat imbalan uang ya, dapat imbalan 20 sikal perak, 30 ya 30 sikal perak. Nah ini kan menjadi salah satu kalau manusia ini tidak berintegritas, tidak jujur gitu. Kalau misalnya kita ya seperti contoh yang inilah, contoh dompet ini. Kalau misalnya kita ketemu dompet lah atau ketemu uang di jalan itu, kita jujur apa enggak, kita berintegritas atau enggak mengembalikan barang tersebut ke orangnya. Lalu adanya juga faktor lainnya itu kurangnya kesadaran diri. Manusia itu kadang kalau orang-orang juga nggak jujur itu mungkin karena dia nggak sadar kalau ternyata perbuatan itu tuh salah gitu. Misalnya dari kecil dia diomongi untuk melakukan mungkin hal A gini. Hal A ini ternyata di mata umum, di mata publik ini ternyata salah. Tetapi dikira karena dari kecil dia diajarkan kalau hal A ini sebenarnya benar, makanya dia berpikir kalau hal A ini benar, padahal kan sebenarnya hal ini salah gitu. Nah ini mungkin juga salah satu tugas kita ya, untuk kalau misal kita nemuin teman atau orang-orang yang sekiranya mungkin kita pikir orang ini tuh kurang tahu kalau hal ini ternyata salah. Nah ini tugas kita untuk menasihati juga. Lalu mungkin berikut. Nah kita mau ngerti apa sih arti jujur dan berintegritas. Jadi jujur itu kalau menurut KBBI adalah lurus hati, tidak curang dan tidak berbohong. Maksudnya lurus hati ini apa sih? Lurus hati ini artinya dari hati kita ini ngomong lurus, tidak berbelok-belok, tidak kita tambah-tambah, tidak kita kita tambahin sesuatu yang sebenarnya bukan maknanya. Jadi kalau kita ngomong A ya A, nggak ditambah, nggak A sama A plus B. Lalu menurut KBBI, integritas adalah mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kejujuran. Nah untuk KBBI ini kan ada kata mutu, sifat atau keadaan. Mutu, sifat atau keadaan ini menggambarkan kalau kualitas atau pribadi atau diri kita, baik itu mulut, perkataan maupun diri sendiri kita ini harus menunjukkan kesatuan. Jadi kalau misal kita pikiran kita ngomong A, ya dari perkataan, tindakan sampai apa yang kita tindakan itu harus A juga. Nggak bisa pikiran kita A, perkataannya malah B dan tindakannya C. Ini kan tidak menunjukkan kalau kita
menunjukkan kita berintegritas. Bahkan menurut KBB itu disebutkan kita harus menunjukkan kesatuan yang nantinya akan memancarkan kewibawaan atau kejujuran. Mungkin boleh lagi. Next. Nah, lalu ciri-ciri orang yang jujur dan berintegritas itu apa sih? Kelihatan ya? Pertama itu adalah konsisten dalam perkataan dan tindakan. Ini kan sesuai sama yang KBB yang sebelumnya, yaitu yang tentang integritas, bahwa kalau kita mau jadi orang yang jujur dan berintegritas, kita tuh harus selaras dalam perkataan dan tindakan kita. Jadi kalau misal kita mau ngelakuin kayak misal kita janji nih mau melakukan hal A, ya kita melakukan hal A tersebut, tidak kita tunda-tunda, tidak kita malah nanti kita nambahin gitu, jadi hal A plus B. Nah ini kan sebenarnya kalau kita melakukan yang nggak sesuai itu kan kita sudah tidak jujur dan berintegritas, karena salah satu ciri-ciri orang dari jujur dan berintegritas adalah konsisten dalam perkataan dan perbuatan. Lalu ada lagi tulus dan dapat dipercaya. Nah, kalau orang jujur itu pasti hatinya tulus dan sering dipercaya. Misal kita lihat ya misal kita bekerja deh, kayak misal atasan kita atau misal sekolah sama guru deh. Nah kalau misalnya kita itu jujur, kita kerjain PR gitu juga jujur, kita nggak kayak nyontek atau melakukan hal kecurangan gitu, itu kan pastinya kita akan dipercaya oleh guru atau teman-teman kita. Bahkan kalau misal kita yang gampang kerja, kalau dalam bekerja gitu bisa ya, kalau dalam bekerja misal sama atasan kita, kalau misal kita jujur nih, kita kalau melakukan hal A ya hal A gitu, nggak ngomong kalau ini tuh saya kerjakan sendiri, padahal ternyata di belakangnya kita tuh nggak ngerjain sendiri, ada orang A atau orang B, tapi kita ngomongnya kita kerjakan sendiri. Ini kan sebenarnya kalau misal atasan kita tahu nih kalau ternyata ini yang kamu ngomongin itu salah, kan pasti atasan kita jadi nggak percaya sama kita. Kamu tugas A atau hal yang kecil aja gini kamu aja bohong gitu, itu kan pasti membuat kita itu jadi orang yang tidak bisa dipercaya. Lalu ciri-ciri lainnya itu adalah bertanggung jawab. Jadi ini sehubungan sih sama yang pertama tadi, yaitu konsisten perkataan dan tindakan. Jadi kalau misal kita janji untuk melakukan hal A, ya kita lakukan hal A. Kita harus bertanggung jawab atas apa yang kita omongkan. Tidak boleh tidak kita lakukan kalau kita melakukan hal A ya hal A. Lalu berani mengakui kesalahan. Nah, ini kan kalau contoh yang sebelumnya tadi yang tentang Adam dan Hawa, kalau mereka ini tidak berani mengakui kesalahan atau karena takut gitu. Ini bukan salah satu ciri-ciri orang yang jujur dan berintegritas. Kalau misalnya dia jujur nih melakukan kesalahan nih, ya jujur kalau misal saya sudah melakukan kesalahan gitu. Mungkin boleh nih. Nah, mungkin kita mau lihat untuk tokoh-tokoh di Alkitab yang nggak jujur dan berintegritas. Nah, misal ada yang tahu ceritanya Ananias dan Safira, pasti tahu lah kalau baca Alkitab. Jadi mungkin lanjut ini. Yang Ananias dan Safira ini dia kan menjual. Jadi itu di tradisinya waktu di rasul-rasul itu ada kayak ibaratnya kayak kita mengumpulkan perpuluhan lah, bukan persembahan. Jadi kalau misalnya kita ingin dapat sesuatu, misal kita diberikan kayak THR kemarin lah, THR kemarin kan kita diberikan bonus, itu biasanya kita akan persembahkan sebagian itu untuk Tuhan. Nah, untuk yang di zaman dulu atau yang di kisahnya Ananias dan Safira ini punya kebun. Nah,
kebunnya ini dijual dan uangnya ini akan dikasihkan ke rasul. Aku lupa rasul apa, Rasul Petrus ya. Nah, kesalahan Ananias dan Safira ini adalah misal kebun itu dijual seharga 20 juta gitu. Nah, Ananias dan Safira ini ngomong harga aslinya yang dijual itu 40 juta, tapi ternyata yang dikasihkan itu 20 juta kepada rasul-rasul. Nah, ini kan sebenarnya, dan 20 juta itu diomongi ini hasil seluruh hasil penjualan kebunku gitu. Nah, ini kan sebenarnya nggak jujur nih kalau misal kalau kita mau mempersembahkan ya kita harusnya ngomongnya ini untuk hanya sebagian gitu, sebagian dari penjualannya akan aku kasihkan kepada rasul-rasul untuk kepentingan Tuhan gitu. Nah, Ananias dan Safira ini juga mungkin lihat atau lihat dari temannya kalau kita memberikan untuk rasul itu biasanya kan ya ini mungkin pikirannya zaman dulu kalau kita ngasih kita akan diberikan imbalan. Nah, kalau kita misal kasih ke rasul nih yang disayangi Tuhan gitu, yang merupakan rasul, pasti kan nanti balasannya lebih daripada yang aku berikan ini. Nah, makanya mungkin karena ada sifat materi gitu, jadinya Ananias dan Safira ini berbohong kalau semua hasil kebunnya ini semuanya dikasihkan gitu. Nah, Tuhan kan tahu, Rasul Petrus tahu kalau misalnya ini adalah bohong gitu, makanya akibatnya tahu lah Ananias dan Safira dua-duanya mati. Nah, ini adalah salah satu contoh kalau orang yang nggak jujur dan nggak berintegritas itu pasti nantinya akan dibalas sama Tuhan. Kalau di contoh ini kan waktu dengar kalau dia berbohong langsung mati ya. Mungkin kalau yang ini contohnya langsung karmanya langsung dapat gitu. Nah, mungkin kalau misal kita nantinya nggak jujur dan berintegritas, mungkin kadang mungkin karmanya bisa sekarang, mau bisa seminggu lagi, bisa setahun lagi, atau bahkan bisa berpuluh-puluh tahun lagi. Pastinya kalau kita tidak jujur bahkan di hadapan Tuhan pun masih nantinya akan dapat konsekuensi. Boleh next. Nah, ada Simon Petrus ini aku juga kasih ke contoh orang yang tidak jujur dan berintegritas. Kenapa? Padahal kan Simon Petrus kalau dicerita di Alkitab ini dia kan orangnya super kayak super apostol, super murid gitu. Kalau ceritanya setelah Yesus naik itu kan Simon Petrus bahkan bisa ada orang yang lumpuh di bait Allah, katanya aku nggak punya uang, nggak punya emas dan perak, tapi aku bisa memberikan kamu bisa berdiri gitu, bisa berjalan. Nah, ini kan padahal Simon Petrus adalah orang yang super dipakai Tuhan gitu. Nah, kenapa aku masukin sebagai orang yang nggak jujur dan berintegritas? Jadi ada salah satu kisah di Simon Petrus yang tentang Simon Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Nah, sekarang untuk dari kisah ini aku nggak berbicara tentang dia menyangkal sebanyak 3 kalinya, tetapi sebelum, kalau kita bacakan di kisahnya itu kan Yesus ditangkap, terus Simon Petrus menyelinap. Nah, waktu menyelinap itu dia ketahuan sama penjaga atau pelayan-pelayannya kalau kamu murid Tuhan atau bukan. Katanya tidak, sampai 3 kali. Boleh dikasih ayatnya. Nah, ini sebelumnya itu waktu Yesus habis perjamuan kudus itu kan Yesus ngomong, aku akan malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu. Maksudnya gembala ini adalah Tuhan Yesus dan kawanan domba itu mungkin di sini adalah murid-muridnya, itu akan terserai-berai. Jadi kan Yesus ngomong kalau misal mungkin dalam waktu dekat ini aku akan mati dan nantinya akan bangkit. Coba boleh next lagi. Nah, tapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Maksudnya ini kan sebenarnya Yesus ngomong nih kalau dalam waktu dekat ini aku akan mati, tapi nantinya aku bangkit.
Nah, boleh di next. Nah, lalu para murid-muridnya kan ngomong, ya aku nggak akan membiarkan guruku mati gitu. Aku nggak akan membiarkan agak akan meninggalkan engkau dimanapun, apapun situasinya, apapun kondisinya. Nah, ini Petrus menjawab, kalau biarpun semuanya tergoncang imannya karena engkau, sekali-sekali aku tidak. Ini kan kalau ngomong kalau apapun kondisinya, apapun yang akan aku lakukan, ini pasti aku nggak akan tergoncang karena imanku itu sangat kuat ya terhadap guru. Aku sekali-sekali tidak. Terus setelahnya, nah Yesus lalu berkata kepadanya, aku berkata padamu sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok kau telah menyangkal aku 3 kali. Nah, yang aku mau tekanin di Simon Petrus di kisah ini sebelumnya, mungkin boleh di sebelumnya ayat 33. Nah, Simon Petrus ngomong kalau mereka semua biarpun semuanya itu tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Nah, Petrus sudah ngomong nih, aku akan berintegritas kalau misalnya aku ini nggak akan menyangkal sih. Aku nggak akan nggak akan tergoncang karena sesuatu, karena guru gitu. Nah, padahal nanti setelahnya Simon Petrus ini akan menyangkal Yesus 3 kali. Nah, ini kan sebenarnya salah satu contoh yang nggak berintegritas ya. Harusnya kalau misal Simon Petrus ngomong seperti ini, kalau sebelumnya, nah, kalau ngomong aku sekali-sekali tidak, itu kan harusnya dilakukan ya. Nah, tapi karena di kisah seterusnya itu Simon Petrus malah menyangkal Yesus 3 kali, ini jadi salah satu contoh yang tidak jujur atau berintegritas. Balik. Boleh next lagi. Nah, mungkin karena tadi sudah contoh yang gak jujur, mungkin akan aku kasih contoh yang jujur dan berintegritas di Alkitab. Nah, Raja Daud ini kita tahu kalau Raja Daud adalah raja yang sangat diberkati Tuhan. Setiap perang pasti dia menang. Bahkan waktu ketika dikejar Saul, Tuhan terus menjaga hidupnya. Nah, tapi Raja Daud pernah melakukan kesalahan. Kalau aku bisa baca kisahnya itu ada beberapa kesalahan. Yang pertama adalah kesalahan ketika dia bersama Bathsheba. Jadi Raja Daud ini ketika orang-orang yang lagi berperang, istananya kan lagi kosong, Raja Daud sedang sendiri, waktu berjalan-jalan melihat Bathsheba. Nah, dilihatnya Bathsheba itu cantik dan seterusnya, sampai akhirnya Raja Daud ini memerintahkan Yoab untuk mengirim Uria ke barisan paling depan lalu ditinggalkannya. Nah, ini kan sebenarnya kan kayak apa ya? Kayak orang yang kayak Sambo. Kayak Sambo sih. Ya mirip lah ya. Kayak misalnya Sambo itu kan orangnya tinggi terus nyuruh bawahnya terus buat dibunuh ya bisa ya, ada korelasinya dikit, cuman nggak ngomong gitu lah. Ya tapi kan mirip kalau misal Sambo itu kan kayak orangnya tinggi terus dia perintah bawahannya buat bunuh gitu kan, nah, agak mirip, cuman kayak itulah. Nah, Raja Daud setelah melakukan hal ini kan lalu diperingatkan, lalu diomongin oleh nabi, aku lupa nabi apa, kalau dia itu telah melakukan kesalahannya, kalau misal ada gembalanya itu hanya punya satu domba, lalu ada orang kaya yang mengambil domba itu. Nah, ini kan nabi itu berbicara kalau misalnya Raja Daud itu mengambil domba yang orang yang lebih kecil. Ini kan berbicara kayak Raja Daud telah mengambil istrinya Uria. Nah, tapi Raja Daud ini ketika mendengar hal itu langsung mengakui kesalahannya, langsung jujur. Meskipun setelah dia jujur, dia tetap dapat konsekuensi dari Tuhan. Jadi meskipun kita melakukan kesalahan itu, kalau kita misalnya jujur, nggak pasti tetap ada konsekuensinya, baik itu konsekuensinya yang baik maupun konsekuensinya yang buruk. Kalau di kasusnya Raja Daud ini kan anak dari Bathsheba yang pertama ya, kalau nggak salah itu kan akhirnya mati karena kesalahannya Raja Daud yang ini.
Nah, lalu ada juga kisah lainnya tentang Raja Daud yang ketika dia melakukan kesalahan dia jujur. Ketika kisah tentang Raja Daud yang berupaya untuk menghitung jumlah pasukan Israel. Ketika Raja Daud, mungkin aku kurang tahu sih kenapa tiba-tiba Raja Daud ingin menghitung jumlah pasukan Israel. Ini kan sebenarnya berbicara ketika aku ingin tahu nih power dari kerajaanku ini berapa gitu, berapa ribu. Nah ini kan sebenarnya menghitung berbicara tentang kesombongan nih. Kalau misal aku nih masih punya aset berapa sih, punya apa ya, punya harta seberapa sih, ini kan berbicara tentang kesombongan. Harusnya Raja Daud sebagai raja yang diberkati Tuhan tidak boleh apa ya, tidak boleh sombong gitu, tidak boleh serakah gitu akan berkat yang telah diberikan Tuhan. Nah, ketika Raja Daud diberitahu oleh Nabi juga, dia ini jujur nih kalau misal dia telah berlaku kesalahan dan bertobat. Nah, untuk yang kisah kedua ini, Raja Daud menerima konsekuensinya, yaitu berupa rakyat Israel ini diberikan wabah yang sampai membunuh 70 ribuan ya, 70 ribu rakyat Israel. Ini kan sebenarnya juga berbicara kalau misalnya kita melakukan kesalahan itu, meskipun kita sudah jujur, kita juga tetap diberikan konsekuensi. Boleh next. Lalu ada kisah juga tentang Yusuf. Nah, Yusuf tahu ya kisahnya Yusuf yang dia dihianati oleh kakak-kakaknya, oleh saudara-saudaranya, dibuang ke Mesir. Habis di Mesir itu dia sudah jadi orang yang hebat di rumah Potifar, tapi malah difitnah sampai dia jadi di penjara. Di penjara pun juga dia ditinggalkan meskipun dia sudah berlaku yang baik, tapi akhirnya Tuhan mengangkat Yusuf jadi orang kedua di Mesir. Nah, di Yusuf ini kan kita tahu kalau yang di rumahnya di rumah Potifar ini, Yusuf sudah melakukan sudah berlaku jujur, sudah berintegritas sehingga ia dipercaya. Ini kan ngikut dari poin yang sebelumnya, kalau misal kita jujur dan berintegritas berarti kita akan dipercaya oleh atasan atau orang-orang terdekat kita. Nah, di kisah ini Yusuf dipercaya oleh Potifar jadi kayak kepala, aku kurang tahu sih, kayak kepala rumah mungkin ya, kepala rumah di rumahnya Potifar. Nah, ini kan kalau misal kita kerja ini udah mirip seperti manajer gitu lah ya, udah tinggi ya, udah mantep lah. Nah, tapi di kisah ini Yusuf malah difitnah oleh istrinya Potifar kalau dia ini berlaku apa-apa ke istrinya Potifar. Nah, tapi Yusuf tetap jujur, tetap berintegritas kalau misalnya aku nggak melakukan hal tersebut. Tapi ini juga balasannya kalau misal kita jujur dan berintegritas, tidak selalu outputnya itu atau hasil outcome-nya itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Di kisah ini Yusuf akhirnya malah dimasukkan ke penjara. Tetapi meskipun dimasukkan ke penjara pun Yusuf adalah orang yang jujur dan berintegritas, hingga akhirnya dia juga diangkat lagi jadi kepala penjara. Tapi bukan kepala penjara, dipercaya oleh kepala penjara untuk mungkin jadi orang, mungkin dia statusnya tetap tahanan, tetap orang yang di penjara gitu, tapi dia mungkin diberikan ada privilege khusus lah karena Yusuf ini dipercaya. Boleh ya lanjut. Nah, mungkin setelah ini kita mau lihat Amsal tentang ayat-ayat tentang jujur dan berintegritas. Aku ambil dari Amsal 10 ayat 9, yaitu siapa bersih kelakuannya aman jalannya, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Ini dari Amsal ini atau ayat ini berkata kalau misal kita bersih kelakuan kita, atau bersih apa yang kita lakukan, apa yang kita perkatakan, atau yang kita lakukan, itu pasti akan aman jalan kita. Tetapi siapa yang berliku-liku, yang kita ngomong yang nggak jujur, kita berlaku nggak jujur,
kita harusnya janjinya A, kita melakukannya B, kita melakukan A, harusnya melakukan A tapi kita malah melakukan A plus B. Ini pasti akan diketahui. Ini seperti kayak istilah kalau kita menaruh bangkai pasti baunya akan tercium meskipun kita jauh gitu. Nah ini kan mirip kalau misal kita melakukan kesalahan ini terus kita tutupi. Nah ini pasti kita akan kesalahan kita ini pasti akan terungkap gitu. Meskipun kita sudah tutupi, kita sudah tutupi dengan berbagai alasan, alibi, berbagai argumen, tapi akhirnya akan tetap diketahui. Lalu aku juga ngambil dari Amsal ini sebenarnya mirip-mirip sama ayat sebelumnya, yaitu orang yang jujur akan dipimpin oleh kebenarannya, sedangkan kalau orang yang berkhianat akan hancur karena kecurangannya. Ini kalau misal kita jujur dan dipimpin oleh kebenaran kita, pasti kita akan aman. Nah kalau misal, tapi untuk orang yang berkhianat itu semuanya akan hancur oleh kecurangannya. Jadi kalau misal, ya ini nyambung seperti yang sebelumnya sih, kalau misal kita melakukan sesuatu itu nggak sesuai atau malah kita tambah-tambah, kita curangi, kita lakukan apapun itu pasti kita akan jatuh atau kita akan hancur karena kecurangan kita sendiri. Boleh lanjut? Nah caranya bagaimana sih untuk bagaimana cara kita agar bisa jujur dan berintegritas dalam Alkitab? Yang pertama itu adalah kesatuan perkataan dan tindakan. Nah, apa sih maksud kesatuan perkataan dan tindakan? Itu artinya kalau sikap kita, perkataan kita, tindakan kita itu harus konsisten. Ini seperti kayak ciri-ciri orang jujur dan integritas yang sebelumnya, bahwa kita itu harus konsisten ya, konsisten dalam perkataan dan tindakan. Kalau misalnya kita ngomong A, melakukannya B ini kan sebenarnya nggak konsisten. Kita sudah tidak bisa jujur dan berintegritas menurut Alkitab sendiri. Ini kita sudah tidak jujur, sudah salah lah intinya. Lalu ada lagi untuk kejujuran dalam segala hal. Nah, kejujuran dalam segala hal ini berbicara kalau misalnya kita itu harus jujur, kita harus berintegritas dalam hal sekecil apapun. Bahkan kalau misal kita diberikan hal yang sangat kecil, kita harus tetap jujur meskipun mungkin orang lain menganggap hal ini itu sebenarnya kalau misal kita nggak jujur nih sebenarnya nggak apa-apa, tapi kita harus tetap jujur dan berintegritas maupun meskipun hal itu tuh hal yang sangat-sangat kecil. Lalu ada lagi untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, integritas ini kan sebenarnya juga mencerminkan salah satu sifat hidup Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ini sendiri selalu berintegritas ya. Kalau misalnya seperti perkataan yang tadi lah, setelah perkataan yang sama Simon Petrus yang tadi, kalau misalnya setelah ini aku akan mati dan setelah itu aku akan bangkit. Nah ini kan Tuhan Yesus ngomong gitu, akhirnya kan Tuhan Yesus mati disalib dan bangkit pada hari ketiga. Ini kan sesuai integritas atau sesuai perkataannya, apa yang Yesus katakan dan tindakan akan terjadi, akan selaras lah atau konsisten. Nah ini kalau misal kita ingin jujur dan kita ingin menjadi orang yang jujur dan berintegritas ini, kita harus melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagaimana cara kita tahu kehendak Tuhan? Ya kita harus baca Alkitab, kita harus baca firman-Nya, harus merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu ada juga kemurnian hati dan nurani. Nah, hati nurani ini adalah menjadi dasar integritas, menjadi dasar kalau kita ini hati nurani kita ini misal udah enggak murni, ya kita sudah tidak bisa kalau kita hati nuraninya kita nggak murni, ya nanti outcome-nya itu pasti akan nggak murni juga. Jadi kalau misalnya hati nurani kita ini sudah B, meskipun di pikiran kita itu A, nah kalau itu outcome-nya atau biasanya keluarannya itu pasti akan tetap B, tidak A. Meskipun pikiran kita A,
apa yang ingin kita katakan A nih, tapi kalau misalnya hati nurani kita ini sudah B, itu pasti akan B. Jadi hati nurani ini menjadi salah satu dasar integritas. Kalau misal kita mau jujur dan berintegritas, kita harus memiliki hati nurani yang murni, hati nurani yang baik. Lalu ada setia dalam perkara kecil. Nah, ini nyambung seperti yang kejujuran dalam segala hal. Kalau misal kita setia dalam perkara kecil, meskipun hal yang kecil itu, kita harus tetap setia, harus tetap jujur nih. Kalau misalnya mungkin kita kalau misal di tempatku aku kerja sekarang itu kan untuk hari Senin, Selasa, sama Jumat itu masih diperbolehkan untuk WFH. Jadi kalau misal dari Senin itu biasanya kayak ya kantornya kosong gitulah, kayak atasannya pada WFH semua. Jadi aku juga diajarkan untuk tetap jujur nih. Nah, meskipun atasannya pada nggak ada, kalau misal aku telat kan juga nggak ada yang tahu deh. Soalnya kayak absennya sendiri bisa lewat Microsoft Teams gitu, masih bisa. Nah, tapi kan kalau misal aku dalam perkara kecil untuk datang tepat waktu aja, aku nggak tepat waktu. Ini kan sebenarnya aku sudah nggak setia dalam perkara kecil. Nantinya kalau misal aku diberikan perkara yang lebih besar, pastinya aku nggak dapat melakukan karena aku sudah nggak setia dalam perkara kecil. Mungkin terus ada juga untuk langkah-langkah yang terakhir, yaitu berpikir sebelum bertindak. Nah, mungkin orang yang memiliki integritas itu adalah orang yang berpikir dulu sebelum melakukan. Jadi kalau misal kita kalau orangnya yang sering langsung bertindak dulu sebelum berpikir, mungkin di pikirannya nanti aku mau melakukan B nih, B, tapi akhirnya karena dia tidak berpikir, tidak membuat plan ini sebelumnya, padahal nantinya kelihatan sebenarnya nanti kayak ada faktor-faktor apapun yang nantinya harusnya outcome-nya bakal A, tapi karena dia sudah bertindak dulu sebelum berpikir, ini dia jadinya nanti tidak berintegritas karena apa yang sebenarnya dia omongkan itu berbeda dari yang apa akan ia tindaki. Lalu boleh selanjutnya. Lalu aku mau ngomong, jadi ada salah satu quotes yang aku mau ambil dari Mark Twain. Mark Twain ini adalah seorang novelis Amerika, humoris. Ya kayak humoris ya, mungkin kalau sekarang kalau di Indo kayak Raditya Dika ya, dia kan jadi penulis, dia jadi komedian, jadi stand up dan seterusnya itu. Nah, Mark Twain ini ngomong nih, kalau yang Mark Twain ini punya quote yang bagus tentang jujur dan berintegritas, yaitu kalau ngomongnya itu if you tell the truth, you don't have to remember anything. Jadi kalau misal kita ngomong yang jujur, kita jujur nih, misal kita dituduh melakukan hal A nih, tapi kita jujur nih, kalau sebenarnya aku nggak melakukan hal ini. Tapi kalau misal kita nggak jujur, itu kan biasanya kita akan ngomong, aku nggak berlaku ini karena ada, kita kayak tambahin beberapa fabrikasi ya, kayak kita tambahin yang akhirnya membuat kita jadinya bohong. Nah, tapi karena bohong kecil ini nantinya akan, karena kita sudah misal untuk tadi misal diinterogasi, misal dia melakukan kesalahan, diinterogasi, aku nggak melakukan hal ini, tapi ini adalah kebohongan kecil. Nah, nantinya ketika dia di lain waktu akan diomongin lagi, dia akan menambahkan lagi. Kalau misal ada orang yang ternyata tahu yang fakta sebenarnya, kita akan bohong lagi, dan nanti bohong lagi sampai akhirnya kita nggak tahu nih sebenarnya hal yang benar sama hal yang salah itu yang mana, karena kita sudah terlalu banyak berbohong. Nah, Mark Twain ini ngomong kalau misalnya kita ngomong jujur, kita nggak perlu kita nggak perlu mikirin apa lagi, kita nggak perlu mikirin kebohongan apa lagi yang nantinya harus aku tambahin untuk menutupi hal yang sebelumnya. Jadi Mark Twain ini ya quote-nya bagus sih tentang jujur dan berintegritas ini. Nah, lalu misalnya kalau misal kita
kalau misal kita dari contoh yang sebelumnya kita nggak jujur nih tentang apa yang kita lakukan. Nah, kalau misal kita lihat dari kasus sebelumnya itu, kalau misal kita orangnya itu jujur atau berintegritas, ini pasti kita akan dipercaya. Tapi kalau misal kita tidak jujur atau tidak berintegritas, pasti kita akan sulit dipercaya orang itu. Kalau misal kita lihat di apa ya, kan contoh sing gampang mungkin Upin Ipin lah. Upin Ipin tahu ya ceritanya, cerita tentang yang drama serigala dan domba. Jadi kan tahu ya. Tahu lah ya. Kalau ini kan cerita nih, kalau misalnya Jarjit ini kan jadi gembala, tapi dia bohong nih kalau misal ada serigala ada serigala gitu kan. Akhirnya dia kan nyanyi gitu, Upin-Ipinnya datang, tapi ternyata bohong nih, Jarjitnya bohong nih ya, kayak apa ya, kayak guyon gitu. Nah tapi kan akhirnya karena dia terlalu bohong, akhirnya ketika serigalanya sendiri datang itu, Mairnya datang itu, akhirnya yang dimakan domba-dombanya. Nah ini kan berbicara kalau misal Jarjitnya itu dari awal jujur nih, kalau nggak ada serigala pasti kan hal itu nggak akan terjadi. Tapi karena dia selalu bohong, akhirnya dia sulit dipercaya oleh teman-temannya atau oleh rakyat-rakyatnya itu. Nah ini berbicara kalau misal kita jadi orang ini sudah nggak jujur, nggak berintegritas, berarti kita sulit dipercaya oleh orang lain. Next. Nah, untuk konklusi sudah selesai. Jadi kita ini kan sudah belajar tentang jujur dan berintegritas. Jadi jujur dan berintegritas ini memang sulit untuk dilakukan ya, terutama kayak di sekolah, di lingkungan kita ini mungkin ada beberapa kejadian yang menguji kejujuran kita, menguji integritas kita. Misal tadi yang dari contoh yang dompet, kalau misal kita nemuin kayak uang di jalan itu, apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan ambil dan kita pakai, atau akan kita ambil dan kita kasihkan kepada orangnya? Ini pasti kalau misal kita dari awal atau diri kita itu sudah tidak jujur dan berintegritas, pasti apa yang kita selalu ya pokoknya diingat kalau misal apa yang akan kita lakukan itu pasti ada konsekuensinya. Jadi meskipun kita nantinya mungkin ada di beberapa kejadian kita akan dituduh, kita akan difitnah. Nah kalau misal kita tetap jujur, kita tetap berintegritas, meskipun nanti konsekuensi setelahnya itu atau dalam waktu dekatnya itu kita akan dihina, kita akan tetap difitnah lagi, kita akan dijauhi, kita akan pokoknya kita akan jadi orang yang rendah itu. Pastinya kalau kita tetap jujur dan berintegritas, pasti Tuhan akan bantu selamatkan kita dari kehidupan kita. Oke, mungkin dari saya cukup. Mungkin kita berdoa ya. Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah berkati saya untuk menyampaikan tentang jujur dan berintegritas. Kiranya apa yang telah saya sampaikan kiranya bisa masuk ke dalam hati, dalam pikiran, dalam apa yang akan mereka lakukan setelahnya. Kiranya Kau selalu berkati kami Tuhan, supaya kami bisa menjadi orang yang jujur dan berintegritas dalam segala hal apapun. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.